Nah, setelah ditetapkan warisan dunia ini tadi, ada nggak dampak positifnya untuk pengembangan wisata di sana? Makin banyak pengunjungnya. Kalau segi pengunjung mungkin secara keseluruhan ya, bukan orang tuh mau melihat geopark aja gitu. Mungkin masih kalah sama medio 2015, 2017, 2018 dengan Hesti Garden gitu. Masih kalah rame itu dengan sekarang. Masih menang itu. Masih menang Hesti Garden. Masih menang di zaman hype-nya Hesti Garden. Hesti Garden apa? Ada taman bunga milik Bu Hesti di Jangkat itu di tanah ya. Jadi dulu itu di zaman-zaman medio 2014, 15, 16, 17, 18 sepertinya Bang Sandi juga pernah berfoto di situ ya. Kalau nggak salah. Pernah ya? Pernah. Kalau nggak salah pernah. Iya, pernah. Dengan siapa tadi? Jadi hype-nya itu kalau dulu tuh Bang, orang berkunjung ke sana tuh dari luar daerah, Jangkat itu rame setiap lebaran, setiap kali libur itu. Ke taman bunga nih tadi. Nah, cuman di waktu itu mungkin sarana pendukung seperti homestay dan lain-lain masih kurang. Nah, sekarang ini homestay sudah rame, pengunjungnya tak seramai zaman itu lagi gitu. Bahkan padahal sekarang kan kita udah apa nih istilahnya pengakuan internasional lah gitu. Justru hype itu kan kurang gitu. Justru malah tidak ada. Rame tetap rame, cuman tidak seramai itu gitu. Bahkan kalau kita bilang di Muaro Jambi itu ada Candi Muaro Jambi yang berulang kali mengajukan sebagai warisan dunia, ada masuk-masuk. Sedangkan geopark ini sekali tuh masuk-masuk. Iya. Kuat orang dalamnya. Luar biasa Ya. geopark ini. Tapi kalau kita dengar cerita tadi bahwa geopark ini masih banyak kendalanya, Masih ada catatan-catatan. masih banyak catatan. Dan itu bakal dievaluasi sama UNESCO tahun depan. Tahun depan 2026. Andai kata nih hasil evaluasi tadi yang menjadi PR tadi tidak terpenuhi, apakah akan ada sanksi, misalnya pencabutan warisan dunia untuk geopark? Bisa jadi. Bisa jadi. Sanksi terburuk bisa jadi. Dicabut dari warisan dunia, Kalau memang tidak memenuhi catatan-catatan tadi, berarti jadi warisan keluarga. Teknologi ini. Wah, ini sekali tadi. terakhir itu kan kemarin itu saya sempat video call lah sama orang geopark. Saya menyampaikan hal tersebut, Bang. Apa yang disampaikan? Luar biasanya geopark ini pengajuan TUM UNESCO. Cuman saya tidak melihat prosesnya geopark tuh bagaimana kebaliknya kawan-kawan di sana dalam menyiapkan berkewas, saya ini nggak tahu saya bilang kan. Cuman kalau untuk Muaro Jambi sendiri, Bang, Abang kalau ke Muaro Jambi 2017, 18, 19 sama sekarang Muaro Jambi itu vibe-nya sudah berbeda. Mereka tuh benar-benar berbenah dari sebuah sisi gitu. Bahkan kita nggak menemukan lagi jalan beton di dalam situ-situ gitu. Sudah dibongkar semua, betul kan? Bahkan kalau terakhir saya ke situ tuh vibe-nya tuh berdiri di candi tinggi, candi Gunggung tuh kayak bukan Indonesia gitu. Vibe-nya gitu. Itu saya ceritakan kepada orang geopark. Nah, bagaimana kita geopark ini yang belum sempurna Muaro Jambi lah kalau dibilang ya, dalam menyiapkan untuk mempertahankan aksesoris di tahun depan. Nah, jadi apa kehendak abang nih sebenarnya hari ini, Pak? Kalau saya pengennya Kalau cewek-cewek mempertahankan geopark ini dengan yang gimana selayaknya geopark itu, nah yang dikenal itu lebih ke objeknya gitu. Nah, mungkin yang lain itu sebagai pendukung saja orang untuk berkunjung situ gitu. Tujuan orang ke geopark itu memang mau lihat batu kayu yang sudah membatu di pinggir sungai Merangin itu, di mana fosil pakis, bukan sekedar menikmati arung jeram, seru-seruan dan lain-lain. Dapat ilmu, dapat pengetahuan. Nah, itu. Ya. Tapi memang untuk hal-hal penunjang lainnya ini memang masih banyak menjadi PR. Sedangkan geopark sendiri ini kapan ditetapkan jadi warisan dunia? 2022 2023 kalau nggak salah. Itu setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali itu asesor penilaian. Jadi memang, nah geopark ini kan sebenarnya kalau dijadikan warisan dunia, artinya bukan hanya sisi geoparknya yang kita lihat sendiri kan, tapi kan ada zona penunjang, zona penyangga, kemudian zona lainnya gitu kan. Nah, kalau salah sih, geopark ini sendiri kan dekat nih dengan kawasan Goa Tiangkol. Betul. Daerah kawasan Goa Tiangkol, bahkan Goa Tiangkol ini sendiri kan sudah diteliti berpuluh-puluh tahun dulu oleh Bronson dan Asmat. Nah, di masa itu, dan bahkan
banyak ditemukan alat-alat atau senjata lah yang dibuat dari batu di masa lalu. Apakah ini sudah menjadi kaitan antara geopark dengan goa ini tadi sebagai hunian? Isi Bang Yo. Kalau kaitannya mungkin Gua Tiangko ini sama dengan gua-gua di sekitarnya kayak Gua Semering dan lain-lain itu kan sudah termasuk dalam kawasan geopark tadi, Bang. Cuman mungkin terakhir yang saya konfirmasi ke orang geopark, mereka pengetahuan mereka tentang itu masih kurang gitu. Karena mungkin sumber daya tadi faktornya itu. Dan juga saya pribadi selama ini dari semenjak geopark dicetuskan dan lainnya, saya sebenarnya hanya sebagai penonton melihat seperti itu, seperti ini. Tidak pernah dilibatin? Belum pernah terlibat secara langsung. Kurang terkenal lah. Karena mungkin ya kurang terkenal itu satu. Relasi kita untuk ke situ juga belum ada ya masalah komunikasi dan lain lah. Orang itu kekurangan sumber daya. Nah, sedangkan di Merangin ini saya tuturkan ke abang itu kemarin. Merangin ini sangat banyak alumni arkeologi, udah banyak di Merangin ini. Yang bisa bukan hanya saya, yang lain itu yang lebih wah, yang lebih hebat itu banyak gitu. Nah, dulu kan Bapak sempat punya channel YouTube nih. Iya. Betul. Hori channel BW. Bud apa? Budaya wisata. Budaya wisata. Yang kemarin yang ada apa? Motor di ore-ore babi itu ya. Bukan babi monyet. Kau monyet dong, babi. Nah, itu masih berjalan enggak sebenarnya? Sebenarnya saya itu secara terakhir video di-upload itu mungkin video Milir Berakit 2022, awal 2023 terakhir upload. 2023 berarti sudah tidak jalan. Sampai sekarang ya seperti udah stagnan, Bang. Bukan ya, tidak dijalankan lagi. Sayang sekali. Seharusnya bisa collab nih gitu. Ikut jalan-jalan kan. Ini salah satu cara untuk mempromosikan budaya tadi ya. Sebenarnya semakin banyak YouTuber, semakin banyak orang mengeksplornya, maka geopark ini semakin dikenal. Nah, ini gitu. Ini siapa? Dan juga kemarin saya sudah tuturkan ke pihak geopark atau ke Abang Eko itu. Saya tanyakan lah semua undang-undang saya ke situ apa aja yang termasuk di geopark, bahkan dia menjawab itu. Ya di geopark ini seluruh termasuk perilaku masyarakat kita, bagaimana bangunan rumahnya, semuanya itu termasuk dalam geopark tadi, semuanya termasuk dalam geopark, apalagi berada dalam kawasan. Nah, salah satunya saya sentil kan kebudayaan masyarakat ya seperti antropologi dan lainnya termasuk, cuman kurangnya kita waktu asesor sumber daya kan. Dan juga setiap desa itu seharusnya dibilangkan yang berada di wilayah kawasan itu sudah minimal memiliki ekspos profil desa dan lain-lain. Saya sudah menjelaskan juga sebenarnya saya secara pribadi untuk desa saya pribadi kan, itu ekspos di berbagai media di Jambi sudah dilakukan. Ya mulai dari diliput oleh TPD Jambi, Jambi TV dan lain-lain tentang kebudayaan, masakan-masakan semuanya sudah. Kalau dicek di YouTube profil Desa Pradun Temrat itu sudah banyak versi Jambi TV, versi. Itu Bapak yang berbicara. Berbicara mungkin tidak, tetapi ikut andil di dalam itu. Luar biasa. Besar peran Bapak ini di Merangin. Seharusnya Bapak ini bisa nih nyalek DPR nih. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Siapa nih? 2029. Kampanyenya sekarang. Iya. Semua ngumpulin modal. Bisa. Nah, kalau anak muda sendiri, gimana peranan mereka di sana? Apakah aktif? 50-50. 50.000. Ya, 50-50%. Cuman gini, kadang itu keaktifan suatu orang dengan rasa memiliki terhadap suatu wilayah atau suatu benda tergantung dengan rasa ilmu pengetahuan dia tadi. Kalau dia tahu itu ini penting, pasti dia akan memiliki rasa memiliki yang begitu besar. Itulah yang dikejar oleh kawan-kawan di geopark sekarang itu, sosialisasi ke daerah, ke desa-desa ini gitu. Bagaimana pentingnya geopark? Juga geopark ini kan bukan hanya berbicara, kalau sekarang kan bukan banyak berbicara desa air batunya tadi, pasti berbicara sampai ke Jangkar, Danau Paus, semuanya itu masuk dalam ini kawan-kawan gitu. Satu kawasan. Nah, Oke.
Geopark penunjangnya sudah, pemudanya sudah dipakai. Sekarang kalau kita berbicara kontribusinya pemerintah daerah untuk warisan dunia ini sendiri sudah sejauh mana Di luar dari BP Geopark tadi loh ya. Iya. Kalau untuk ya mungkin pemerintah kan kayak daerah-daerah terkait kabupaten kota atau provinsi kan ada tupoksi masing-masing. Kalau sepengetahuan saya sebagai orang non dari Geopark tadi, dari 100% mungkin baru 50%, 60%. Ya sekitar itu. Kenapa? Ada fasilitas penunjang yang sudah dibangun. Cuma setelah dibangun perawatannya di mana? Rusak. Nggak ada maintenance. Sebenarnya kan kalau kita sudah objek, apalagi udah diakui UNESCO internasional, ya harusnya kualitasnya itu bukan kualitas lokal kita lagi seperti ini yang disenggol oleh host tadi, harus standar internasional gitu. Bagaimana kita bisa menarik para orang-orang dari luar negeri kan? Bule datang ke sana. Banyak nggak bule yang datang? Ada Cantik. putih lagi ya, biru-biru matanya. Kalau bule masih putih. Tapi ada juga yang cantik. Tujuan mereka datang ke sana apakah karena geopark atau karena harum jeramnya? Mungkin ada beberapa itu mungkin karena geoparknya, dan sebagian itu mungkin lebih ingin melihat jangkat itu lebih luas. Tujuan mereka ke jangkatnya tadi. Karena seperti yang saya kasih tahu sama orang Jawa Barat juga, di jangkat itu ada rumah tradisional yang sudah dimiliki oleh orang Swiss. Orang Swiss di Merangin itu yang punya orang Swiss. Orang Swiss sudah dibeli sama orang Swiss. Kenapa dia jauh-jauh beli rumah ke Jangkat? Udah enak dia nak beli rumah di kota weh. Itu karena rumah itu kan gini, mungkin kalau pemikiran orang luar itu karena dia mungkin melihat nilai kekayaan budaya di suatu objek tadi, kalau tidak diurus ini pasti selesai hancur, karena dari sekian banyak rumah di situ cuma itu yang tertinggal itu. Cuma satu-satunya rumah lama di sini. Di Muara Madras satu-satunya. Mungkin kawan-kawan arkeologi itu tidak asing dengan rumah itu, dengan segala kekayaan ukir-ukiran yang dimiliki oleh rumah tersebut. Itulah dibeli oleh orang Swiss. Jadi kita belum punya rumah. Kalau saya belum makan, saya masih numpang sama orang tua. Beli rumah. Nah seperti contohnya yang saya setel gini Pak. Rumah tersebut dengan dimiliki orang Swiss, itu biaya perawatannya itu dikirim oleh dia. Nah sedangkan objek yang saya teliti sendiri di beda tempat desa lagi sama itu sekarang kondisinya mungkin sudah tinggal nunggu roboh. Objek penelitian saya yang rumahnya bahkan kalau nilai-nilainya itu lebih unik lagi dari yang di Muara Madras. Muara Madras itu udah kayu dindingnya. Kalau yang saya teliti itu kulit kayu dindingnya. Kayu. Atapnya sirap pepat. Mahoni. Bukan, temesu. Kalau kulit itu dari kayu medang. Kayu temesu itu kalau kita di dataran rendah Jambi itu kayak belian. Kelas nomor 1 nih. Kayu keras. Kayu keras. Nah, kalau disuruh milih ya, mau jadi seorang pegawai atau menjadi seorang peneliti? Kalau secara pribadi mungkin jadi peneliti. Pengen menjadi peneliti di daerah sendiri atau peneliti di luar Indonesia? Masih di daerah sendiri, karena daerah sini itu masih belum banyak yang mengekspos. Catatan terakhir, apa yang mau disampaikan untuk seluruh baik itu masyarakat, pemerintah, kemudian stakeholder terkait mengenai geopark ini sendiri seperti apa? Ya harus mulai dari rasa memiliki tadi, maupun pemerintah, masyarakat, maupun BPG, Pak itu harus memiliki rasa memiliki, dan supaya kedepannya melindungi geopark kan bukan hanya BPG Pak, yang terpenting kan dari masyarakatnya tadi. Kalau masyarakat sudah memiliki, pemerintah memiliki, BPG pada seluruh stakeholder itu merasa memiliki,
Nah barang ini jadi akan ada kehidupan berkelanjutan di Geopark ini kan. Penambungan. Berkesinambungan ke depannya mungkin dari sumber daya semua terpakai dengan sumber daya alam yang melimpah. SDA dan SDM itu bisa menyatu dan jika itu semua menyatu maka asesor 2026 akan dipertahankan oleh Geopark. Nah, mungkin sekian podcast kita kali ini. Terima kasih Ori sudah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, jadi permainan. Marhaban ya Ramadan.